nak golong dihisab. Jadi durung dihisab niku pun neraka disikan. Awal dihisab langsung terus. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsiruna sun'a. Qul katakanlah Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Bil akhsarina a'mala. Kita surat Kahfi. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang yang bersegera di amalnya di kehidupan dunia, cepat segera. Ini bahaya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunnah. Mereka mengira amal perbuatannya bagus, pasti lurus dan apik, sosialnya tinggi. Ini baik, jadi kita harus bisa mengoreksi diri. Kita memang di dunia dianjurkan untuk saling tolong menolong, saling membantu sesama saudara terhadap siapa saja. Sittatun bisittatin, 6 golongan yang masuk neraka sebelum dihisab. Yang pertama al-umara'u biljur, pemimpin yang curang, gak jujur, ajur. Bahasa Arab kabeh itu ajur. Jadi bahasa Arabnya al-umara'u biljur, pemimpin yang khianat. Khianat, menipu rakyat, menipu siapa saja yang dipimpin, baik melalui kalangan kecil maupun sampai yang di atas. Ini yang pertama, masuk neraka sebelum dihisab. Dan mereka mengira ini bagus. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dan mereka itu merugikan orang lain cepat segera, mengira perbuatan baik. Ini gak kroso, salah tapi gak kroso itu gak repot juga. Al-umara'u biljur, pemimpin yang curang. Nah, kita harus jujur, belajar mulai dari diri sendiri, keluarga dan seterusnya. Kalau asalnya jujur, pendidikannya bagus, nanti hasilnya juga bagus. Kenapa Rasulullah bersabda sedemikian? Supaya kita ini hati-hati di dalam berkumpul dengan orang-orang, saling memberi solusi. Itu harus hati-hati supaya masuk kepala keluarga. Keluarga paling kecil, kepala keluarga, cara mendidik anak dan seterusnya. Al-umara'u biljur. Lalu yang kedua, al-arabu bil isabah, orang yang mengandalkan keturunan. Al-arabu bil isabah itu orang Arab yang suka dengan status sosial. Misalkan bin itu tinggi derajatnya, ngoten kaya mriki ngoten nggih, darah biru, darah merah, ilangan enten mboten darah biru. Kaya ten Kediri niku umume RR. Raden Roro ngoten niku, nek wedok. Kirangan laki-laki. Nah, mereka kan tulisannya ngoten, makam almarhum RR sinten. Keturunan orang kaya-kaya, orang yang berstatus tinggi. Ini jangan sampai. Nah, itu tidak boleh. Orang yang merasa bahwa dirinya itu termasuk golongan yang tinggi, ningrat, golongan kerajaan, harus kumpulnya sama mereka. Tidak boleh kumpul dengan orang-orang miskin, khawatir ketularan. Tidak boleh.
Malah dulu pernah diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada, ini kemarin sudah dijelaskan. Ya Rasulullah, siapa yang paling baik di antara kita? Termasuk golongan itu. Bin apa, bin sinten, bin second, bin. Jadi mereka menganggap itu adalah status sosial, menunjukkan apa? Golongan. Ini tidak boleh, jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Al-arabu bil isobah, mengagungkan keturunan kalangan. Ini orang yang masuk neraka sebelum dihisab. Lalu yang ketiga ad-dahakinu bil kibr. Ad-dahakin itu seperti kepala nih. Kalau dalam kamusen itu maknanya kepala daerah. Pokoknya pemimpin mulai RT ngoten niku sampai tingkat gubernur. Mudah-mudahan diberi amanat ini dijalankan. Maka dalam keterangan itu banyak ngoten iki. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di bawah arsy Allah. Siapa? Termasuk pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil dalam lingkup kecil adalah rumah tangga, suami dan seterusnya. Dalam wilayah masyarakat, kampung, kelurahan, kecamatan dan seterusnya. Nah, orang yang bisa adil nanti akan mendapat naungan dari Allah. 7 golongan yang dinaungi Allah. Di bawah naungan arsy pada saat gak ada naungan. Tiga-tiganya ini akan masuk ke dalam neraka sebelum dihisab, terkadang dihisab. Nah, ayatnya kan jelas gitu, dan surat Al-Kahfi akhir-akhir. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah Muhammad, hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepadamu siapa yang paling rugi amal perbuatannya? Itu dikira api, bangga-banggaan ngoten niku. Bangga-banggaan dengan kekayaan, bangga-banggaan dengan keturunan, silsilah dan seterusnya. Aksar paling rugi. Aksar jamak, khosaro rugi, usrun rugi. Di aksar ini paling rugi. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka itu menganggap perbuatan seperti itu bagus. Status strata sosial itu mempengaruhi. Jangan sampai. Lalu yang keempat, orang yang masuk neraka sebelum dihisab. At-tajiru, pedagang yang khianat, pedagang yang nggak jujur. Barang api, barang elek barang api. Barang yang mari dinyang wong dikeno. Padahal belum dinyang. Semuanya biasanya coba-coba hati-hati, jujur. Semua ini kalau jujur besar pahalanya. Pemimpin kalau jujur, adil, mendapat naungan dari Allah. Karena bahkan ada keterangan itu, kalau jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bisa menolak doanya orang-orang yang teraniaya. Jadi bisa tameng. Doa orang teraniaya itu tidak bisa tembus kalau ada pemimpin yang adil. Pemimpin siapa saja. Pemimpinnya adil, doa orang yang nyanyi tidak bisa tembus ke langit. Karena ia khianat, gak jujur, akhirnya apa? Tembus. Jadi langsung diterima oleh Allah. Nah, ini yang bahaya nanti, akan ada akibat besar. Pemimpin lalu mengandalkan keturunan, lalu yang ketiga ada hakim tadi, kepala daerah yang sombong, nggak boleh. Sombong itu adalah pakaian kata Allah. Al-kibri ridai. Sombong itu adalah selendangku kata Allah. Siapa yang membuat itu maka akan
celaka baginya. Nah, orang sombongnya nggak bisa masuk ke dalam surga. Sombong sedikit saja nggak akan bisa masuk ke dalam surga. Lalu yang keempat, pedagang yang khianat, yang nggak jujur. Semuanya ini kalau bagus, pahalanya besar sekali. Karena apa? Karena diberi amanat dengan masyarakat. Lalu yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, yang kelima orang yang ketika mendapat amanat kemudian dia memberikan, kayak nonang ini pomi, ini semuanya akan ada balasannya tersendiri. Karena itu berkenaan dengan bab ihya ilmawat, bab menghidupkan tanah yang mati, maka sebagai orang yang diberi amanat tentunya juga memberikan kepada orang yang berhak. Di dalam hadis ini an Urwah bin an Aisyah. Urwah ini keponakannya Siti Aisyah. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man amara ardan laysat li ahadin. Man siapa amara yang memakmurkan, artinya memakmurkan itu ya memanfaatkan ardon satu bumi laisat li ahadin yang tidak ada yang mempunyai. Sadurunge dereng enten sing duwe tanah niku wae lalu dimanfaatkan. Fahuwa ahaqqun biha. Fahuwa maka orang tadi ahaqqun lebih berhak biha terhadap tanah yang kosong. Tanahnya lapang, betul-betul. Nah, sekarang tanah itu dikuasai oleh pemerintah sampai ada terjadi undang-undang, ada yang ngatur. Kalau dulu naik, kemudian kan dulu itu gampang, nggak ada yang punya, tinggal pakai. Kayak tentang narik desa sini, tak Tanjung Sari ini ulang nganggur kabeh. Apa jadi omong gede gede api-api. Nilai terus nih, Tamu Sari ini pinggir Klepen. Tapi itu mestinya sudah miliknya pengairan. Ini nggak ngerti. Jadi di sini hadis ini menjelaskan kepada kita, barang siapa yang memakmurkan atau memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki oleh orang yang lebih berhak, sing ngero di sini kalau boleh dibuat rumah, kemudian ditanami, kemudian dijual. Wa an Sa'id bin Zaid, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahya ardon maitatan, siapa yang menghidupkan bumi yang mati yang tidak ada memiliki, fahiya lahu, maka baginya tanah tadi yang memiliki. Rawahu as-salasa, diriwayatkan oleh imam yang tiga. Hadis ini menurut Imam Tirmidzi hasan. Wa qala ruya mursal, dan ada yang mengatakan ini secara mursal. Mursal itu apa? Terputus dari sahabat. Riwayatnya betul jelas. Sahabat siapa yang merawatkan betul dijelaskan hadis ini. Wa huwa kama qol waqtulifa fi sahabiyati Fakila Jabir, Wakila Aisyah. Jadi ada yang mengatakan sahabat yang tidak dijelaskan ini, ada yang mengatakan Jabir, ada yang mengatakan Aisyah. Nah itu tidak dijelaskan, itu jenenge mursal, hadis mursal. Dari sahabat tidak dijelaskan, atau namanya munqati, terputus sanadnya. Wakila ada yang mengatakan Abdullah bin Umar bin Amr warroji al-awal, artinya roji itu yang bagus, yang benar dari sahabat tadi, dari Jabir. Di sini Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghidupkan tanah yang mati, ia menjadi miliknya. Tanah ini sesuai. Tapi kemarin nanti nasi duwe, rasanya ini mboten.
Mari ditinggal mulih niki lah kosong-kosong kabeh tanah-tanah omahe. Baru kalau digeroyokan teko wong. Ngerti. Tajam, hati ini niku tajam. Nek wis omahe jinggone wong baru moro. Wis rusak dijar-jar mboten enten singgah. Anu eman ngoten niku. Atau kalau nggak ini diskontrakno, disewakno kan dapat hasil. Hasilnya sing royokan, repot nih. Wis oleh royokan, padahal kari terus hasil. Maka ya seharusnya kita semua ini bersyukur kepada Allah ditinggali. Orang tua kita memberi hadiah berupa apa? Berupa tanah, rumah yang kita ini nggak ikut beli tapi sok nggoni. Namun setukaran ngono. Kan repot. Kari bersyukur kari nggoni sak duluran isih tukaran. Mudah-mudahan bisa sadar mereka itu dan mengerti benar. Dimanfaatkan lainnya. Wa an Ibnu Abbas an So'bah bin Jasman Al-Lais akhbarahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la hima illa lillahi wa li rasulihi rawahu Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas bahwa So'ib bin Jasama Al-Laisi memberitahukan kepadanya bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah. Di sini ada keterangan. Menurut hadis ini, bagi imam diperbolehkan menyediakan tempat khusus untuk memelihara unta-unta zakat. Bagi orang yang tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan masuk ke tempat itu. Jadi memang ada tanah lapang untuk apa? Untuk tempat ternak-ternak unta yang banyak. Jangan boni. Maksudnya sedemikian. Sehingga orang yang tidak memiliki mboten oleh memberi. Dan ada aturan pemerintah. Di sini ada kalimat tidak ada pembatasan tanah kecuali milik Allah. Ini memberitahu. Jadi ada yang ngatur ya, pemimpin termasuk pembatasan tanah itu kecuali milik Allah. Jangan membuat malapetaka dan jangan membalasnya. Jadi ada yang ngatur. Maka semuanya itu diatur oleh undang-undang pemerintahan. Maka kalau mereka jujur, pahalanya besar. Jadi jangan sampai apa yang menjadi haknya itu dikasihkan kepada orang lain. Kalau sama orang kafir, lengket. Tapi kalau sama orang yang biasa, itu tegas. Boleh jangan, harus adil semuanya. Supaya apa? Supaya bisa menikmati. Kan sudah ada undang-undangnya. Lalu hadis selanjutnya, di dalam riwayat Ibnu Majah dan hadis dari Abil Lail ada hadis serupa, semakna. Dan hadisnya mursal dalam kitab Muwatta. Di macam-macam dalam hal ini. Wa an Samurah bin Jundub qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahata haitan ala ardi fahiya lahu rawahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibnu Jarud. Disahkan oleh Ibnu Jarud. Yang meriwayatkan ini adalah Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membatasi tanah, ia menjadi miliknya. Tanah yang lapang atau ini luas atau ini biar. Saat ini nggak angel, cuman batasi kena dendor, Pak. Karena apa? Karena sekarang sudah dikuasai oleh pemerintahan undang-undang. Kemarin misalkan di tengah hutan, atau di pinggir hutan, laut, ada laut ini bahaya nih. Lalu wong liya oleh, wong bisa dhewe gak oleh. Akhirnya apa? Mereka nggak adil. Repot juga. Jadi maksudnya adalah tanah lapang yang belum ada yang memiliki. Nah sekarang kekayaan bumi, kekayaan ini sudah ada undang-undangnya. Ini belajar PMP tanah penilaian ya, yang undang-undang.
semua hasil kekayaan bumi dikuasai oleh negara. Untuk siapa? Ya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Untuk rakyat ini sing durung jelas. Lek ana duwe akeh ya kan sing duwe akeh iku mah ning enggak. Jadi makanya ya harus adil, ya. Jujur enak. Kalau nggak jujur nanti malah repot. Karena banyak tanah-tanah nganggur di daerah Tanjung Sari. Kayak seperti ini, degradasi tanah pinggir sungai dibangun boleh gitu. Tapi dijaluk ya kayak nggak melok duit. Kadang ada cerita gini, itu mbas tanah ini pun tanah tengah ini pun dikoncong. Iya, daerah Tawangsari, sawah-sawah itu belum ada yang menempati perumahan kaplingan jaringan. Ada teman itu dari Surabaya beli sana tanah itu di tengah-tengah, untuk tengah-tengah nder niku lho, ambek bojone ambek anak loro. Durung ono napa-napa blas, isik sawah, nekat. Tapi sekarang dadi rame ini. Tawangsari Kaplingan itu belakang TPI, ya. Perumahan TPI ini menyanggong, daerah menyanggong. Nah ini nggak dapat tetap mereka, tukunya di tengah-tengah, dia jadi sepi-sepi. Akhir saat ini nggak langsung. Jadi lebih kalau dulu nganggur mungkin ya dapat murah, tukunya bilang murah banget. Saat ini bukan oleh. Wa Abdullah bin Wafal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafara bi'ran falahu arba'una dzira'an atonan lima syiyatihi rawahu Ibnu Majah isnad dhaif, dari sanad yang dhaif. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggali sumur ia mendapat 40 hasta untuk minuman ternaknya. Menggali sumur untuk umum, ia mendapat 40 hasta untuk minum ternaknya. Jadi berhak menguasai. Tapi di sini hadisnya